Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Firman Tuhan tetap akan ada untuk selamanya, tetap akan ada seperti batu karang yang kokoh. Tidak seorang pun yang bisa dengan sengaja memusnahkannya. Iblis dengan kelicikannya pun tidak bisa memusnahkannya. Karena Tuhan sendiri yang menulis dan menjaganya hingga kekekalan. Dengan pemahaman ini, pemirsa terkasih, kita akan memulai program Semua Kitab Suci. Acara hari ini menyajikan studi Alkitab yang mengupas setiap kitab di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dari hari Senin hingga Jumat. Episode sebelumnya adalah titik mulainya program ini. 10 episode pertama untuk mengupas mengenai keberadaan Alkitab itu sendiri, mengenai artinya, bagaimana kita menerimanya, juga mengenai makna arti pengilhaman dan pewahyuan, kredibilitas Alkitab, dan ini adalah episode yang kedua dari seluruh seri ini. Izinkanlah saya menyambut tamu kita yang sangat saya hormati di studio, anak Tuhan, Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Selamat datang. Tuhan memberkati. Izinkan saya menyambut para hadirin di studio. Selamat datang semua. Saudara Yosef, saya percaya hatimu bersukacita ketika membahas Alkitab. Ya, Kita akan mendedikasikan ribuan episode untuk mengupas isi dari Alkitab. ya. Mengapa Anda selalu bersukacita ketika mempelajari dan membahas Alkitab? Sebenarnya saya bukan satu-satunya yang merasa demikian. Saya bersukacita. Mazmur 119 menyatakan, ayat ini bilang, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Seperti halnya bagi Yeremia, meskipun dikenal sebagai nabi peratap, ia berkata, apabila aku bertemu perkataanmu, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Jadi siapapun yang mengasihi Tuhan akan suka dekat dengannya. Untuk merasakan nafasnya, saya percaya kalau Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Sungguh benar. Episode sebelumnya adalah titik mulainya dari program ini. Akan ada 1323 episode. Jika Tuhan berkehendak, kita akan mengupas seluruh isi Alkitab. Kemarin kita membahas mengenai kata suci yang hanya dikenakan kepada Alkitab yang memang adalah kitab suci. Kita juga tahu kalau Alkitab telah membagi dunia menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mengasihi dan yang menolaknya. Allah mewahyukan karena pikiran mereka yang sesat. Kita sudah membahas mengenai 7 ciri khas Alkitab yang meyakinkan kalau Alkitab memang berasal daripada Allah. Karena memiliki 7 ciri khas tadi. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ciri-ciri khas yang unik tadi tentang Alkitab dan bagaimana kita menerimanya. Kita akan membahas sedikit bagaimana kita menerima Alkitab dan tentang pewahyuan dan pengilhaman. Bagaimana Alkitab disampaikan pada kita, bagaimana kita menerima apa yang ada di hati Allah. Saya percaya jawaban atas pertanyaan ini sudah jelas sekali. Tertulis dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama, penulis membahas mengenai 3 tahapan yang penting untuk memahami dan juga untuk membedakan. Paulus membahas mengenai pewahyuan, yaitu apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Saya menganggap itu merujuk pada semua hal yang berhubungan dengan Allah, kekalan, dan dunia kasat mata yang belum pernah terlihat atau terdengar sebelumnya, atau yang bisa dibayangkan. Itulah mengapa pewahyuan merupakan sesuatu yang diperlukan. Hal-hal inilah yang diwahyukan pada kita melalui Roh-Nya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran pengilhaman. Ketika para penulis menerima pewahyuan ini dari Allah, entah Allah mewahyukan atau menyuruh mereka mencatatnya, karena mereka hanyalah manusia biasa, ada pandangan yang menganggap bisa saja salah. Pandangan ini tak sesuai fakta kalau kitab yang berasal dari Allah bisa ada kesalahan.
kita dengan tegas menolak pandangan itu bahwa Alkitab bukan hanya sempurna, melainkan juga akan membuat mereka yang membacanya menjadi sempurna. Benar. Hal ini dinyatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Karena itu, Alkitab tak mungkin punya kesalahan sedikit pun, karena ini ilham ilahi. Ketika penulis menerima sebuah gagasan dari Allah, maka itu adalah pewahyuan. Ketika Allah menuntun manusia untuk menulis pewahyuannya ke dalam naskah, maka itu adalah pengilhaman ilahi. Ketika kita menerimanya, kita memerlukan bantuan Roh Kudus untuk memahaminya. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Manusia duniawi yang merupakan keturunan Adam dan Hawa, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya hanyalah kebodohan. Benar. Puji Tuhan, kita menerima Roh-Nya sehingga kita bisa memahaminya. Benar apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anda telah membahas mengenai 3 tahap. Tahap Benar. pertama pewahyuan, mengenai apa yang tersembunyi seperti yang ada dalam pikiran Tuhan, dan disampaikan kepada para penulis. Mereka mencatat dan disebut pengilhaman. Oke. Namun kita memerlukan Roh Kudus untuk bisa memahami dan menerimanya. Pewahyuan, pengilhaman, dan juga pencerahan. Kita tidak ingin topik ini membuat para pemirsa menjadi bingung. Jika mereka belum baca 1 Korintus 2, Benar. mari kita baca dan kembali Silakan. bahas 3 tahap yang sudah sempat Anda singgung. Oke. Untuk kita dapat membahasnya lebih mendalam, lebih spesifik, dan lebih jelas. Oke. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ini merupakan ayat Alkitab yang menyatakan mengenai pengilhaman Alkitab dan bagaimana disampaikan pada kita. Apa wahyu dan pengilhaman itu? Terlepas dari referensi Alkitab ini, kita tidak akan menemukan ayat yang lebih jelas dan menyatakan bagaimana Alkitab disampaikan. Benar. Dinyatakan dalam pasal 2 ayat 6, di kalangan mereka yang telah dewasa diberikan hikmat, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa dunia ini yang akan ditiadakan. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, hikmat yang rahasia, yang telah disediakan Allah sebelum awal zaman bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengerti tentang ini. Kalau mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyelibkan Tuhan. Benar. Seperti ada tertulis, yang tak dilihat mata, yang tak didengar telinga, yang tak timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dari dunia, tetapi roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan dan menasehatinya? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Melalui ayat ini, mohon jelaskan lagi mengenai 3 tahap itu lagi, pewahyuan, pengilhaman, dan pencerahan. Sebelumnya, saya ingin memastikan para pemirsa paham kalau pewahyuan adalah sesuatu yang disampaikan dari pikiran Tuhan kepada pikiran para nabi dan rasul. Inilah pemberitaannya. Lalu, tahap pengilhaman. Ini adalah tahap ketika para rasul dan nabi menuliskan pikiran dan hatinya pada naskah asli. Lalu dari naskah aslinya, kemudian naskah itu disampaikan kepada kita. Walaupun kita tidak memegang naskah aslinya, tapi kita menerima salinan agar kita dapat memahaminya. Penerimaan inilah yang membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Di mana terletak 3 tahapan tersebut? Coba perhatikan ayat 7 sebagai contoh. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia ada telah disediakan Allah. Jika ini terjadi sebelum dunia ada, bagaimana mungkin Paulus tahu tentang hal ini? Dia meyakinkan, seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakannya untuk mereka yang mengasihinya, dinyatakannya. Inilah yang dimaksud pewahyuan. Benar? Tepat. Baik, kita lanjutkan kembali
Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Kami berkata-kata dengan perkataan, Paulus merujuk pada manusia sebagai pengilhaman. Benar. Kami berkata-kata dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kami oleh hikmat manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh Kudus. Perkataan ini, ajaran Roh Kudus pada manusia yang jadikan pengilhaman sehingga manusia menuliskan sesuai kehendak Roh Kudus. Paulus melanjutkan menafsirkan hal rohani pada mereka yang punya roh, menyampaikan hal rohani yang diwahyukan Allah pada para penulis yang dijadikan sebagai sarana pengilhaman. Menyampaikan hal rohani yang diajarkan roh Benar. bisa diprafasakan sebagai oleh Roh Kudus. Oke. Lalu berlanjut pada tahap kedua, pengilhaman. Pada akhir Benar. pasal kita akan membaca, tetapi manusia duniawi tak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Manusia rohani menilai segala sesuatu sehingga untuk bisa memahami firman Tuhan, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus yang telah mendorong dan juga menuliskan firman ini. Kita pasti butuh Roh Kudus. Kita bisa meringkas pembahasan kita menjadi 3, pewahyuan, pengilhaman, dan pemahaman. Benar. Mari kita singkat supaya mudah diingat para pemirsa. P. P pertama pewahyuan, P kedua pengilhaman, P yang ketiga pemahaman. Peran Roh Kudus begitu nyata dalam ketiga tahap Benar. ini. Pewahyuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Benar. Pengilhaman juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Pemahaman juga bisa terjadi karena karya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sebagai sumber, aliran sungai, dan muara, semua karya Roh Kudus. Ya, kami akan segera kembali dengan pertanyaan dari para hadirin. Kita tahu kalau Alkitab diterima melalui pewahyuan, pengilhaman, dan pemahaman. Namun kata pengilhaman yang lebih sering kami dengar sehingga butuh dijelaskan lebih lanjut. Oke, kata pengilhaman memang lebih dikenal dan biasa terdengar. Setiap penulis menyebutnya sebagai ilham. Apa makna pengilhaman? Perkataan ini hanya muncul sekali di Alkitab, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16, ketika Rasul Paulus menyatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kata yang diilhamkan Allah diterjemahkan 4 kata dalam bahasa Arab, meskipun dalam kata Yunani hanya 1 kata, yaitu theonistos. Terjemahan harfiah dari kata ini berarti hembusan nafasnya Allah. Theo berarti Allah. Theo berarti Ya. Allah, neostos berarti Ya. nafasnya Allah. Paulus seolah-olah mau berkata kalau Alkitab yang disampaikan pada kita merupakan nafasnya Allah, karena nafasnya Allah adalah yang memberikan hidup seperti Alkitab, kitab yang hidup, yang memberikan hidup. Beberapa orang mendefinisikan pengilhaman sebagai karya Roh Kudus yang menuntun para rasul dan nabi yang menuliskannya. Tuntunan dan dorongan Roh Kudus atas orang-orang ini untuk menuliskan pewahyuan ilahi ini dalam bahasa mereka sendiri, dalam berbagai situasi kondisi yang dihadapinya, dan dalam berbagai kondisi emosi. Jadi, di bawah tuntunan dari Roh Kudus, mereka bisa menuliskan pewahyuan dari Tuhan tanpa adanya kesalahan. Oke, jadi inilah arti pengilhaman. Nafasnya Allah dihembuskan dalam kitab ini. Benar. Dalam perjanjian lama, Allah juga menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Tepat. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Firman atau nafas inilah yang kemudian memberikan kehidupan. Kita perlu membedakan 2 istilah, pewahyuan dan pengilhaman. Anda merujuk pewahyuan pada apa yang berada dalam pikiran Allah. Allah menyampaikan melalui Roh Kudus kepada para penulis, lalu mereka mulai menuliskannya. Jadi kita bisa menyatakan setelah menerima Alkitab, yang terdiri dari sebanyak 66 kitab, bahwa apa yang kita terima ini diilhamkan oleh Allah atau merupakan sebuah pengilhaman ilahi. Apakah yang kita temukan itu dimulai dengan demikianlah firman Tuhan? Karena itu pesan langsung Allah. Tapi dalam Alkitab kita bisa menemukan perkataan yang diucapkan iblis, atau perkataan Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Saya mendengar seseorang yang kini mengajar di mana-mana menyatakan kalau bagaimana mungkin perkataan iblis dalam Kejadian merupakan bagian dari pengilhaman ilahi. Atau perkataan Salomo
dalam kitab Pengkhotbah yang menyatakan akhir hidup manusia seperti binatang. Jadi apakah ini bagian dari pewahyuan Allah? Apa bedanya pewahyuan dan pengilhaman? Izinkan saya menyatakan kalau semua isi Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi dinyatakan dengan jelas di 2 Seluruh Timotius 3 ayat tulisan. 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Semua penulisan dalam Alkitab terjadi di bawah tuntunan dari Roh Kudus. Namun apakah semua kata dituliskan itu diwahyukan oleh Allah? Sebagai contoh seperti yang Anda katakan, perkataan iblis, apakah itu adalah pewahyuan dari Allah? Atau ketika membaca ayat yang menyatakan, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Bolehkah saya menggunakan ayat ini sebagai judul khotbah dan menyatakan sebagai pesan Allah bagi kita? Tentu tidak. Karena ini bukan merupakan firman Tuhan, tapi perkataan dari si jahat. Karena ada orang yang memfitnah kita dengan perkataan itu, mereka sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Apakah itu merupakan perkataan yang adil? Jadi setiap kali kita membaca perkataan iblis atau pelaku kejahatan sebagai contoh, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan setan? Semua ini dicatat melalui pengilhaman. Namun itu bukan merupakan pewahyuan. Bukan Oke, pewahyuan. coba saya rangkum apa yang sudah saya pahami. Ada sebuah lingkaran besar yang disebut pengilhaman. Ya, Benar, lingkaran yang lebih besar ini mewakili 6 kitab dalam Alkitab. benar. Dalam lingkaran pengilhaman ilahi ini ada lingkaran lain yang disebut pewahyuan, Ya, yang merujuk pada kutipan langsung dari Allah. dari Allah. Ketika kita baca berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Benar. itu berarti pewahyuan. Atau misalnya pewahyuan yang diberikan pada Paulus mengenai rahasia gereja. Atau kutipan dari Kristus atau perkataannya. Benar. Tapi ada juga hal-hal lain yang dituliskan di bawah tuntunan Roh Kudus, seperti misalnya perkataan iblis. Atau ketika mencatat perkataan seseorang, bukan karena Tuhan menyuruh iblis atau Oke. orang jahat untuk mengatakannya, tapi Oke. Tuhan menyuruh penulis mencatat melalui pengilhaman. Inilah Oke. yang dimaksud menulis di bawah pengilhaman ilahi. Oke. Inilah yang dimaksud pengilhaman merupakan lingkaran yang lebih Iya. besar. Di dalamnya ada pewahyuan langsung dari Iya. Allah. Dan juga perkataan orang jahat yang diperintahkan Allah ditulis para penulis. Kita pun juga bisa menemukan catatan mengenai pengalaman Iya. pribadi seperti misalnya Daud. Tuhan menyuruh Daud untuk menuliskan beberapa peristiwa yang dialaminya dalam hidupnya. Karena Allah menggunakan hal itu sebagai nubuatan akan Kristus. Iya. Jadi Daud menulis hanya peristiwa tertentu, tidak semuanya. Benar. Inilah yang dimaksud pengilhaman dan pewahyuan. Oke, terima kasih. Saudara Yosef, Anda telah menjelaskan makna kata pengilhaman. Kita sudah tahu kalau pengilhaman berarti nafasnya Allah. Ayat terkenal yang saya ingin dihafal oleh para pemirsa adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Sehingga diilhamkan berarti dalam kitab ini memiliki nafas Allah di dalamnya. Tapi, adakah teori lain mengenai pengilhaman? Mari kita perhatikan beberapa teori mengenai pengilhaman. Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami dan kemudian menunjukkan mana yang benar terkait makna pengilhaman? Teori pencerahan mendefinisikan pengilhaman ilahi seperti ilham bagi seorang penyair. Teori pendiktean menyatakan kalau Allah memakai para penulis seperti halnya juru ketik saja. Teori terbatas menyatakan kalau tidak setiap yang dituliskan berasal dari Allah, tapi ada juga perkataan manusia. Teori spiritual mengatakan kalau makna rohani di belakang kata inilah yang diilhamkan, bukan kata itu sendiri. Juga ada teori konseptual yang menyatakan Allah mengilhamkan sebuah ide dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada para penulis untuk menulisnya. Apa komentar Anda mengenai teori-teori itu? Kelima teori ini salah. Semuanya salah. Kita bisa menyebutnya sebagai 5 dosa, melawan Tuhan. Benar. Pertama adalah teori pencerahan yang sangat mirip dengan proses terciptanya puisi. Ini berarti menyangkal faktor ilahi. Ini tidak benar karena Allah sendiri yang menuntun para penulis ini. Sehingga mereka menuliskan apa yang mereka terima. Bahkan gayanya serupa. Dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh Roh Allah. Benar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7, Stefanus berkata, Musalah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikannya pada kita. Jadi dia terfokus pada firman bukan pikiran. Benar. Allah tidak meminta Musa untuk mengembangkannya. Ya. Karena itu teori pencerahan adalah teori yang salah mengenai pengilhaman. Di sisi lain, teori pendiktean juga salah karena menyangkal adanya faktor manusia. Teori ini memandang penulis hanya sebagai juru tulis. Berarti mereka menulis yang Allah diktekan. Tanpa melibatkan emosi, kondisi pribadi, mereka harus meniadakan semuanya. Teori ini sepenuhnya meniadakan faktor manusia. Ini lebih mirip dengan cara iblis ketimbang Allah. Benar. Roh Allah tidak pernah meniadakan natur dan pribadi manusia. Malah sebaliknya, karena salah satu tujuan ilham adalah supaya Allah dan manusia bisa berkomunikasi satu sama lain. Mustahil Benar. meniadakan kepribadian para penulis.
kita harus menolak teori ini. Teori pengilhaman itu terbatas. Dalam surat Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, dinyatakan berapa bagian diilhamkan dan yang lainnya tidak. Ketika kita bertanya pada para pengajar yang mengajarkan teologi yang salah ini, bagaimana mereka tahu Ibrani 1 ayat 1 adalah firman Tuhan bukannya perkataan penulis? Mereka tak bisa menjawabnya, tapi kita menerima seluruh isi Alkitab sebagai sesuatu yang diilhamkan dari Allah. Ide teori pengilhaman terbatas ini harus juga ditolak. Tentang pengilhaman spiritual yang menyatakan kalau Allah hanya berikan pemikiran rohani, jadi dia tak Dan bermaksud bukanlah ada perkataan yang spesifik. perkataan spesifik. Sebagai contoh kisah burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Elia. Kisah seperti ini bisa diterima secara spiritual, tapi mereka menolaknya sebagai fakta sejarah. Saya tak bisa mengerti mengapa Allah meminta menuliskan sesuatu yang tak pernah terjadi. Sedihnya, ini adalah tren liberal yang sedang menyebar luas pada masa kini. Mereka memandang dirinya lebih tinggi daripada Lebih Allah tinggi dari sendiri. Alkitab. Lebih tinggi dari Alkitab. Mereka merasa memiliki hak menentukan mana yang salah. Benar. Ini sungguh tragis kalau kita tidak merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Terakhir, teori pengilhaman konseptual yang menyatakan Allah hanya mengilhamkan pokok pemikiran tertentu dan membiarkan penulis mengembangkan. Ini juga menyangkal adanya pengilhaman secara harfiah dan verbal yang kita pegang dan percaya dengan sepenuh hati. Jadi ada 5 dosa yang menentang Benar. doktrin pengilhaman ilahi. Benar. Mari kita definisikan sesuatu secara tepat. Benar. Kita memiliki ajaran sehat yang akan kita pelajari setelah jeda. Kami akan kembali lagi setelah ini. Bisakah Anda jelaskan lebih dalam makna pengilhaman verbal? Dan apa bedanya antara pengilhaman verbal dan pendiktean jika Tuhan ingin setiap huruf yang didiktekan ditulis? Seberapa penting masalah ini, apalagi ketika kita menyatakan telah menerima perkataan-perkataan ini dari Allah? Jadi apa pentingnya menerima perkataan yang tepat? Meski diwahyukan dalam bahasa Ibrani atau Yunani, Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa dan punya banyak versi terjemahan. Pastinya kata-kata asli Yunani atau Ibraninya tidak diterjemahkan harafiah. Mengapa penting mengilhamkannya secara verbal? Pertanyaan Christine memiliki banyak sisi. Kita mulai dengan makna pengilhaman verbal. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau 5 teori yang salah mengenai pengilhaman bisa dianggap sebagai 5 dosa. Jadi apa itu teori mengenai pengilhaman verbal? Ketika Allah memberikan pemikiran yang melampaui daya pemahaman manusia, dan mereka diizinkan menuliskan dengan perkataan mereka sendiri, ini akan membuat timbul kesalahan yang tak mungkin pernah diizinkan Allah. Karena ketika ia menyampaikan sebuah pemikiran, rohnya akan menuntun pikiran para penulis untuk menuliskan, mengambil dari mereka sebuah hasil karya yang berasal dari pemikiran dan pengalaman tanpa disertai kesalahan. Mengenai potensi minimal untuk terjadi kesalahan adalah faktor yang kita tolak. Ayat sebelumnya menegaskan yang Musa terima dari Allah bukan pemikiran, melainkan perkataan-perkataan untuk disampaikan pada kita dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh yang berasal dari Allah. Perkataan bukan pemikiran. Perkataan bukan pemikiran. Betul. Apalagi yang ditulis di Alkitab yang menegaskan mengenai pengilhaman verbal. Kita memiliki banyak sekali bukti. Sebagai contoh penggunaan kata ganti milik yang bisa mengubah arti keseluruhan, kita akan lihat bagaimana Yesus menjelaskan pemikiran atas penggunaan kata ganti milik. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Yesus bertanya pada orang Farisi dalam Matius 22, anak siapakah dia? Jawabannya, anak Daud. Katanya pada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, bagaimana Mesias bisa menjadi tuannya Daud ketika Mesias Benar. juga adalah anaknya Daud? Yesus menggunakan kata ganti milikku. Dalam bahasa Ibrani, huruf untukku adalah yod, huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Tapi Yesus menggunakan huruf ini dan memberikan pengajarannya berdasarkan sebuah huruf. Seperti kata kerja yang digunakan oleh Tuhan Yesus saat menjawab orang Saduki, dia mendasarkan pada bentuk kata kerjanya. Ketika ia bersabda bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Yesus tidak pernah menggunakan bentuk aku pernah. Benar. Dalam bahasa Inggris, jelas menggunakan bentuk akulah, bukan aku telah.
Jadi dia menggunakan bentuk kata kerja, bentuk tunggal pertama, dan kata ganti milik. Semua ini membuktikan pengilhaman bukan hanya pemikiran, melainkan juga dalam perkataan verbal. Contoh lain yang ditulis Paulus dalam surat Galatia 3 ayat 16 untuk membuktikan kalau tidak jamak artinya bukan banyak keturunan tapi hanya satu keturunan yaitu Kristus. Dan bisa memiliki arti yang berbeda. Jika pengilhaman ilahi hanya terkait dengan pemikiran, Yesus tidak akan mengajar berdasarkan hal seperti itu. contoh lain adalah Ibrani pasal 7, penulis membahas mengenai Melkisedek menyangkut urutan gelar dan maknanya. Seperti misalnya Raja Kebenaran. Raja dan Sejahtera. Kemudian bagian terakhir dari pertanyaan Christine, dia berkata bahwa yang kita pegang sekarang hanyalah terjemahan, bukan naskah asli dengan kata-kata aslinya. Jadi bagaimana kita bisa memandang terjemahan ini sebagai perkataan yang diilhamkan Allah? Yang dimaksud diilhamkan Allah tak berarti tertulis di surga dan diilhamkan kepada para penulis. Tapi itu akan mirip dengan berbagai contoh yang sudah kita bahas. Dalam bahasa Arab, aku adalah Allah memiliki struktur sama dengan bahasa Yunani. Demikian bentuk kata kerjanya. Juga ketika menyangkut keturunannya. Kata keturunan terjemahkan dalam bentuk tunggal dan bukan jamak, terjemahannya sama dengan versi bahasa Yunaninya. Kita tidak mengilahkan kata atau huruf tertentu karena ini bukanlah arti dari pengilhaman verbal. Sebaliknya, kita mengambil konsentrasi pada maknanya, tapi artinya Benar. dan terjemahannya yang jelas. Jangan lupa kalau selama masa hidup Yesus di bumi ada terjemahan terkenal dari Perjanjian Lama, yaitu Septuaginta. Yesus mendukung penggunaan terjemahan itu Benar. yang memang dipegang saat itu sebagai firman Tuhan. Ya, benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode. Mari kita dengarkan beberapa komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari hari ini? Seperti halnya Allah menghembuskan nafas kepada Adam dan membuatnya menjadi makhluk yang hidup, demikian juga secara tepat hal itu terjadi persis di dalam Alkitab. Ini merupakan pewahyuan Allah yang diilhamkannya menjadi nafas kehidupan, seperti yang Kristus katakan dalam Yohanes 6 ayat 63. Benar. Menarik sekali bagi saya kita memulai episode ini dengan pertanyaan mengenai bagaimana kita menerima dan memaknai Alkitab. Dan saya membayangkan kita akan membahas mengenai latar belakang sejarah dan yang sejenisnya. Kita jawab dengan ayat Alkitab. Terkadang kita kehilangan arah karena tidak mencari jawabannya di Alkitab, meskipun Alkitab mengandung pemikiran dan perkataannya Allah. Alkitab menyatakan segala hal yang kita Benar. perlu tahu tentang Allah. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Tepat. Kita bersyukur membaca perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Para pemirsa, pada penghujung episode kali ini, saya ingin mengingatkan Anda dengan perkataan ini. 2 Timotius 3 ayat 16, apa yang dinyatakannya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan artinya merujuk pada setiap kitab yang ada dalam Alkitab. Setiap nama dalam kitab, setiap angka dalam Alkitab. Setiap kitab, pasal, dan kata dalam kitab suci, Alkitab diilhamkan Allah. Tidak ada bagian yang hanya karangan manusia. Roh Kudus menuntun pikiran melalui pengilhaman ilahi. Di bawah kuasa Roh Kudus, mereka mengambilnya secara verbal dan kemudian menggunakannya dalam penulisannya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini adalah iman yang kita yakini dengan sungguh-sungguh mengenai Alkitab. Dan pengilhaman ilahi, Alkitab adalah firman Allah. Perkataan manusia yang digunakan untuk menuliskannya terjadi di bawah tuntunan Roh Kudus, disampaikan pada kita menerima dan memahaminya dengan iman. Sampai bertemu lagi dalam episode baru, Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.